ya. Untuk koas koas junior yang hari ini hari terakhir boleh mengikuti. Nanti kalau memang misalnya ada pertanyaan boleh ikut bertanya ya. Ya, Baik silakan. dokter, terima kasih dokter. Oke, waktu saya berikan untuk yang akan presentasi, silahkan. Terima kasih dokter, izin untuk share screen. Selamat siang, Dokter Ana, residen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai kasus yaitu hidung tersumbat satu sisi. Kami sendiri menyajikan 3 diagnosis banding pada keluhan hidung tersumbat satu sisi, antara lain yang pertama polip hidung, kemudian ada deviasi septum, dan juga benda asing di hidung. Next. Yang pertama adalah polip hidung. Next. Polip hidung sendiri merupakan suatu massa lunak yang mengandung cairan dalam rongga hidung berwarna putih keabuan atau pucat yang disebabkan oleh inflamasi mukosa. Secara makroskopi sendiri, polip hidung terlihat sebagai massa bertangkai dengan permukaan yang licin, berbentuk bulat atau lonjong, berwarna putih keabuan, agak bening, lobular, dapat tunggal maupun multiple, serta tidak sensitif atau tidak terasa sakit saat ditekan. Polip hidung sendiri dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, usia anak-anak hingga usia lanjut. Namun apabila ada polip pada anak usia kurang dari 2 tahun, perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya meningokel atau meningoencephalokel. Next. Kemudian dari gejala polip hidung sendiri, yang paling sering dikeluhkan adalah yang pertama hidung tersumbat. Hidung tersumbat sendiri biasanya sesuai dengan lokasi polip, lalu rasanya menetap dan terasa ringan hingga berat tergantung dari ukuran polip itu sendiri. Kemudian ada rhinore, itu dapat jernih hingga purulen. Kemudian ada hiposmia hingga anosmia. Lalu keluhan lain yang dapat dirasakan atau dapat ditemukan adalah bernafas melalui mulut, lalu ada suara sengau, nafas berbau, kemudian bisa terjadi gangguan tidur hingga penurunan kualitas hidup. Lalu pada penderita polip hidung dengan asma, biasanya ditemukan adanya batuk kronik serta mengi. Lalu pada anamnesis sendiri, perlu juga ditanyakan mengenai beberapa riwayat, seperti rinitis alergi, asma bronkial, rhinosinusitis kronik, intoleransi aspirin, alergi makanan, dan obat-obatan. Next. Lalu dari pemeriksaan fisik kita dapat menemukan tanda-tanda pada polip hidung itu. Yang pertama dari pemeriksaan hidung luar, biasanya ditemukan deformitas hidung luar atau dorsum nasi, yaitu berupa pelebaran dorsum nasi yang bisa kita sebut dengan frog nose. Kemudian pada pemeriksaan rinoskopi anterior, itu akan terlihat polip itu sebagai massa berwarna putih keabuan atau pucat, yang berasal dari meatus medius dengan permukaan yang halus dan mengkilat, bertangkai, dan mudah digerakkan. Next. Izin melanjutkan dokter, saya Rahma Atifa. Untuk pemeriksaan penunjang dari polip hidung sendiri, yang pertama ada nasoendoskopi. Di sini nasoendoskopi berguna untuk melihat polip stadium 1 dan 2 yang kadang-kadang tidak terlihat pada pemeriksaan rinoskopi anterior, dan juga bisa untuk melihat lokasi asal dari tangkai polip itu sendiri. Kemudian ada juga pemeriksaan radiologi, di mana pada polip hidung ini diutamakan pemeriksaannya yang berguna yaitu CT scan. Untuk ex-foto sinus paranasal tidak terlalu bermanfaat untuk polip hidung. Dan untuk pemeriksaan CT scan ini terutama diindikasikan pada kasus polip yang gagal diobati dengan terapi medikamentosa, jika ada komplikasi dari sinusitis, dan pada perencanaan tindakan bedah terutama endoskopi. Pada pemeriksaan CT scan ini bisa melihat lokasi polip berada. Kemudian next. Selanjutnya untuk DD yang kedua yaitu deviasi septum. Next.
Untuk insidensinya sendiri, pada deviasi septum, kejadiannya pada anak-anak meningkat dari 16-72% secara linear dari usia 3 hingga 14 tahun. Sedangkan pada orang dewasa lebih besar, yaitu kejadiannya 79%. Biasanya penyebab paling sering adalah trauma dan ketidakseimbangan pertumbuhan dari tulang rawan septum. Deviasi septum sendiri bisa manifestasinya ringan sampai berat. Apabila manifestasinya cukup berat, dapat menyebabkan komplikasi yang tersering yaitu rhinosinusitis. Menurut penelitian juga kejadian rhinosinusitis pada penderita deviasi septum nasi cukup besar yaitu sebanyak 77,1%. Next. Kemudian untuk gejala dari deviasi septum sendiri, yang pertama ada sumbatan hidung, biasanya unilateral, dapat juga bilateral. Bilateral ini disebabkan karena ada kongka hipotrofi pada sisi deviasi, sedangkan pada sisi sebelahnya terjadi kongka yang hipertrofi akibat mekanisme kompensasi. Kemudian juga bisa timbul ada sefalgia atau nyeri di kepala dan sekitar mata. Bisa juga terganggunya penciuman akibat deviasinya pada bagian atas septum. Kemudian, deviasi septum sendiri bisa menyebabkan sumbatan ostium sinus sehingga menjadi faktor predisposisi terjadinya sinusitis. Bisa juga ada gejala epistaksis apabila rupturnya kapilar pada bagian tulang yang menonjol. Next. Izin melanjutkan, dokter. Saya Albertus Jonedi. Untuk kasus deviasi septum sendiri, selain gejalanya, untuk tandanya kita dapat melihat dengan menggunakan pemeriksaan fisik, baik secara inspeksi langsung di batang hidung maupun dengan menggunakan rhinoskopi anterior. Temuan yang bisa ditemukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada pemeriksaan rhinoskopi kita bisa melihat adanya kongka yang hipotrofi pada sisi hidung yang mengalami deviasi, dan sisi sebaliknya akan mengalami hipertrofi karena adanya mekanisme kompensasi. Sementara pada inspeksi langsung juga kita bisa melihat bentuk batang hidung atau septum nasi yang tidak lurus atau berbengkok bisa menyerupai bentuk huruf C ataupun huruf S. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya yang pertama disarankan adalah pemeriksaan radiologi, di mana pemeriksaan radiologi yang sering digunakan adalah ronsen kepala posisi anteri-posterior, di mana pada seperti yang terlihat pada gambar, di sini kita dapat melihat dengan jelas posisi dari septum nasi, sehingga apabila terjadi deviasi, maka kita bisa melihat pada pemeriksaan radiologi ini. Sementara pemeriksaan radiologi tambahan, yaitu X-ray sinus paranasal, itu dianjurkan hanya bila pada kondisi deviasi septum ini sudah dicurigai mengalami komplikasi ke arah rhinosinusitis. Di mana yang seperti kita tahu sebelumnya bahwa deviasi septum ini merupakan salah satu faktor penyebab tertinggi kejadian rhinosinusitis. Kemudian pemeriksaan penunjang berikutnya yang dianjurkan sebagai pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan nasoendoskopi, yang dimana kita dapat membantu kita untuk melihat bagian dalam dari hidung sendiri untuk melihat deviasinya, yang dimana bisa terlihat apakah deviasi septumnya itu localized atau seperti berbentuk krista atau spina, atau yang bisa membentuk lengkungan huruf C atau S, atau yang membentuk sudut, seperti pada gambar yang disajikan ini. Next. Izin melanjutkan, dokter. Saya Pratiwidya Pitaloka untuk diagnosis banding yang ketiga, yaitu ada benda asing pada hidung. Untuk insidensi benda asing pada hidung sendiri, lebih sering terjadi pada anak-anak daripada pada orang dewasa. Biasanya anak-anak itu usianya 2-5 tahun. Hal ini karena adanya ketertarikan dari anak dalam mengeksplorasi tubuh mereka, yang membuat mereka lebih rentan untuk meletakkan suatu benda asing ke dalam rongga hidung mereka. Dan biasanya ini ditemukan juga kejadiannya sedikit lebih banyak pada anak laki-laki. Selain itu, anak dengan gangguan spektrum autism biasanya juga suka memasukkan benda asing secara berulang ke dalam berbagai lubang termasuk rongga hidung. Untuk orang dewasa sendiri, untuk masuk benda asing pada hidung biasanya pada orang-orang yang memiliki retardasi mental atau penyakit kejiwaan. Selain itu, untuk benda asing pada hidung ini juga ditemukan pada hidung sisi kanan 2 kali lebih banyak daripada sisi kiri. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan tangan kanan yang
rata-rata orang-orang berkaitan dengan tangan kanan yang lebih dominan dibandingkan dengan tangan yang kiri. Untuk benda asing sendiri dapat berupa benda organik dan juga anorganik, di mana yang sering itu seperti penghapus karet, gumpalan kertas, kerikil, manik-manik, kelereng, dan juga biji-bijian. Untuk gejala benda asing pada hidung, biasanya kebanyakan itu tidak bergejala, namun pada anamnesis biasanya orang tua pasien atau pasien sudah mengeluhkan kalau misalnya anaknya memasukkan suatu benda ke hidung, dan gejalanya itu dapat disertai dengan pilek unilateral, dengan discharge yang mukoporulen, dan juga bisa disertai dengan adanya bau busuk. Selain itu juga yang paling sering adalah keluhan hidung tersumbat di satu sisi atau unilateral. Dapat juga terjadi gangguan membau. Apabila yang dimasukkan adalah benda organik, dapat dirasakan pergerakannya biasanya, dan juga apabila terdapat benda asing pada hidung, umumnya itu tidak nyeri. Izin melanjutkan, dokter, saya Hernanda. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai tanda corpus alienum pada koordinasi. Untuk mencari tanda-tandanya sendiri dapat dilakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan rinoskopi anterior. Namun, pada beberapa kasus, adanya corpus alienum dapat menyebabkan adanya edema dan jaringan granulasi yang dapat menutupi corpus alienum tersebut, sehingga membutuhkan agen vasokonstriktor untuk dapat lebih memudahkan dari pemeriksaan fisiknya. Tanda yang dapat ditemukan jika terdapat corpus alienum antara lain, tadi sudah ada penyumbatan hidung dan sekret unilateral, kemudian ada halitosis dan rasa nyeri pada daerah hidung, kemudian ada destruksi luas pada mukosa membran, tulang, dan kartilago, mukosa hidung menjadi lunak dan mudah berdarah, terdapat ulcerasi pada mukosa, serta tampak corpus alienum yang tertutup oleh mukopus apabila sudah berada lama di dalam kavitasi tersebut. Next. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yang pertama dapat dilakukan pemeriksaan radiologik menggunakan X-ray. Namun biasanya hanya corpus alienum yang bersifat radio opak saja yang dapat terlihat dari pemeriksaan tersebut, seperti pada gambar. Next. Kemudian yang kedua juga dapat dilakukan nasal endoskopi. Endoskopi nasal ini juga ideal dalam penegakan diagnosis untuk anak-anak, namun juga harus didahului anestesi. Untuk dewasa menyesuaikan. Kemudian selain untuk diagnosis juga dapat digunakan untuk ekstraksi maupun pengeluaran benda asing di dalam kavitasi. Next. Ya, jadi ini secara ringkasan sudah dibuat antara ketiga diagnosis banding dari sumbatan hidung yang unilateral. Untuk dari insidensinya sendiri, polip hidung biasanya laki-laki sama dengan perempuan, di mana anak-anak lebih dari 2 tahun sampai usia lanjut paling sering frekuensinya. Untuk deviasi septum lebih sering ditemukan pada dewasa daripada anak-anak, sedangkan benda asing lebih sering ditemukan pada anak-anak daripada dewasa. Untuk polip hidung, biasanya untuk gejalanya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda. Keluhan utamanya dari ketiga diagnosis banding tersebut adalah adanya hidung tersumbat yang unilateral, serta ada rhinorrhea yang unilateral juga. Untuk polip hidung biasanya disertai adanya hiposmia, serta nyeri pada hidung maupun frontal kepala. Untuk deviasi septum biasanya bisa disertai dengan sefalgia, epistaxis, dan sumbatan ostium sinus. Untuk benda asing, untuk gejalanya yang berbeda, bisa juga ada gangguan membau, dirasakan adanya pergerakan benda di dalam kavitasi, dan umumnya bisa nyeri sampai tidak nyeri tadi. Kemudian untuk tanda-tandanya, dari polip hidung sendiri, dari pemeriksaan dapat ditemukan adanya deformitas hidung luar berbentuk prognus. Kemudian pada pemeriksaan rinoskopi anterior bisa ditemukan adanya massa putih keabuan, bulat, permukaan licin, dan mudah digerakkan. Sedangkan untuk deviasi septum pada pemeriksaan fisik, dapat ditemukan adanya konkahipotrofi pada sisi yang deviasi dan konkahipertrofi pada sisi yang kontralateral. Septumnya sendiri dapat ditemukan berbentuk C maupun S. Untuk benda asing, tanda-tandanya ada destruksi luas pada mukosa, tulang, dan kartilago. Mukosanya lunak dan mudah berdarah, terdapat ulcerasi, terdapat sekret unilateral, serta terdapat corpus alienum yang tertutup mukopus. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri dari polip hidung dapat menggunakan nasoendoskopi dan CT scan. Kemudian untuk deviasi septum dapat menggunakan eksfoto kepala AP, SPN, serta nasoendoskopi. Dan benda asing dapat menggunakan eksfoto kepala serta nasoendoskopi. Nah.
Sekian, terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya, dokter. Ya, terima kasih ya untuk presentasinya. Saya minta tetap ditampilkan presentasi yang slide nomor 19 tadi. Oke, ya. Pada hari ini, siang hari ini kita akan berlatih bagaimana cara mendiagnosis, kemudian nanti mungkin menentukan pemeriksaan penunjang yang akan dipilih atau dilakukan, kemudian penata laksanaan. Topik kita siang hari ini adalah hidung tersumbat unilateral. Jadi beberapa kasus itu akan berbeda hidung tersumbatnya kalau unilateral dan bilateral, nanti diferensial diagnosisnya pun akan berbeda. Jadi khusus yang hari ini kita cuman fokus pada hidung tersumbat unilateral. Sebelum kita melanjutkan pada kasus yang sudah saya persiapkan, saya mau mengomentarin dulu dari yang sudah kalian presentasikan ya. Presentasinya bagus, PowerPoint-nya jelas. Saya sangat berterima kasih kalian sudah menampilkan gambar, juga menampilkan referensi. Jadi diambil dari mana sumber-sumbernya, saya melihat sebagian besar sudah ditulis. Nanti kalau masih ada yang belum ditulis, tolong ditulis boleh ditaruh di catatan kaki di bagian bawah dari slide. Jurnal mana, tahun berapa, seperti itu, atau dengan nama penulis, kemudian nama jurnal dan tahun. Itu cukup, tidak perlu seperti membuat daftar pustaka yang panjang sekali, nggak apa-apa. Jadi cukup kita bisa melihat ini sumbernya dari mana, jadi kita bisa cross-check, gitu ya. Kemudian yang ingin saya highlight, yang pertama, untuk diferensial diagnosis yang kalian pilih, saya setuju ya. Jadi 3 diferensial diagnosis utama untuk hidung tersumbat satu sisi atau unilateral sudah tepat. Ada polip hidung, ada septum deviasi, dan ada benda asing. Untuk polip hidung sendiri mungkin kalian bisa ada diferensial diagnosis lain atau tumor yang lain yang bisa kalian buat ya. Tetapi saya setuju kalau kalian mengambil polip karena mungkin insidensinya lebih banyak seperti itu. Nanti kita lihat tergantung dari kasusnya. Kalau untuk karakteristik di sini saya belum melihat faktor etiologi. Jadi kalian belum, nanti tolong ditambahkan untuk etiologi bisa ditambahkan pada tabel ini karena masing-masing etiologinya kan berbeda ya, dan itu termasuk dalam yang perlu kita gali saat kita melakukan anamnesis. Jadi ini untuk memudahkan kalian untuk melakukan anamnesis yang lebih mengarah. Kemudian pada gejala di sini untuk deviasi septum, menurut saya sumbatan ostium sinus tidak bisa kita masukkan sebagai gejala. Kelihatannya ini lebih tepat kalau tanda atau kita lihat pada pemeriksaan fisik ataupun penunjang. Jadi nanti tolong direvisi untuk gejala sumbatan ostium sinus. Nanti aja, jangan sekarang. Ya, kemudian yang selanjutnya, tadi pada saat presentasi, saya melihat masih ada kerancuan antara gejala dan tanda, terutama untuk yang benda asing. Tadi tanda benda asing masih mencampur gejala dengan tanda. Nanti direvisi untuk slide yang tersebut ya, yang saya maksud. Tanda yang dipilih di sini sudah tepat, jadi tanda adalah kelainan patologis yang kita temukan pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik. Bisa dimulai dari inspeksi luar, selalu usahakan inspeksi, palpasi, perkusi dari hidung luar, baru hasil pemeriksaan rinoskopi anterior. Jadi kita berlatih sistematis untuk pemeriksaan fisik. Kemudian pemeriksaan penunjang, nah ini yang ingin saya beri masukan adalah pada pemeriksaan penunjang yang wajib ditulis adalah golden standard atau gold standard suatu diagnosis. Nah, ini saya mulai dulu ya, kita mau diskusi sedikit dulu di sini. Apakah menurut kalian yang ditampilkan di sini, pemeriksaan penunjangnya sudah merupakan gold standard untuk masing-masing diagnosis yang kalian pilih? Silahkan komentarnya boleh. Siapa yang ingin memberi masukan, memberi komentar, atau menjawab?
izin mencoba menjawab, dokter. Silakan, Eh, Albertus. mungkin saya ingin mencoba menjawab untuk yang deviasi septum, dokter. Untuk dari sumber yang kami baca untuk deviasi septum, emang untuk dia bisa didiagnosis dari anamnesis dan dari pemeriksaan fisiknya. Namun biasanya yang digunakan untuk gold standard atau memastikan dan menegakkan diagnosisnya adalah eksfoto kepala anteroposterior, dokter. Karena dari hasil pemeriksaan eksfoto itu bisa terlihat jelas posisi septum nasi, dan jika ada septum nasi yang bengkok, maka bisa diidentifikasi dengan pemeriksaan itu, dokter. Oke, setuju. Jadi memang kalau untuk septum deviasi, sebetulnya ada beberapa pilihan karena dia deviasinya bisa di anterior, bisa di posterior, bisa di sisi superior ataupun inferior. Jadi paling ideal adalah menggunakan CT scan, di mana CT scan kita bisa melihat keseluruhan dari septum nasi, baik itu pars yang kartilago maupun pars osea. Untuk pemeriksaan fotopolos, bisa melihat pada deviasi terutama pada yang pars osea. Karena pada fotopolos kita hanya mendapatkan satu potong saja, jadi satu gambar. Jadi kalau beberapa keadaan mungkin tidak bisa terlihat dengan jelas dengan fotopolos. Nasoendoskopi sebetulnya sangat bermanfaat. Kekurangannya adalah pada nasoendoskopi, mukosa yang hipertrofi ataupun udem pada septum akan menimbulkan false positif sebagai septum deviasi. Karena yang kita lihat adalah permukaan luarnya atau permukaan mukosanya. Nah, jadi bisa melihat secara real, tapi kurang bisa menggambarkan apakah itu hanya mukosa hipertrofi atau memang tulang atau kartilagonya yang deviasi. Jadi tetap gold standardnya CT scan ya. Oke, sekarang untuk yang dua diagnosis yang lain, siapa yang ingin memberikan pendapat? Izin menjawab, dokter. Silahkan. Mungkin saya akan menjelaskan untuk yang polip hidung terlebih dahulu. Kalau untuk diagnosis dari polip hidung sendiri itu memang dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri tadi terdiri dari pemeriksaan fisik hidung luar serta rinoskopi anterior. Namun pada pemeriksaan rinoskopi anterior sendiri itu untuk polip yang stadium 1 dan 2 itu terkadang tidak terlihat pada pemeriksaan rinoskopi anterior sehingga masih membutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu berupa nasoendoskopinya, dokter. Lalu untuk CT scan-nya sendiri itu lebih bermanfaat untuk melihat dengan jelas keadaan hidung dan sinus parunasalnya, apakah ada proses radang, lalu apakah ada kelainan anatominya, lalu apakah ada polip dan sumbatan pada kompleks osteomeatalnya tersebut. Oke, pertanyaan saya, mana yang menjadi gold standard untuk diagnosis polip hidung? Izin menambahkan, dokter. Untuk pemeriksaan gold standard untuk polip hidung sendiri masih ada yang kurang, yaitu pemeriksaan histopatologi anatomi, dokter. Oke, kenapa yang jadi gold standard pemeriksaan histopatologi bukan CT scan maupun nasoendoskopi? Untuk menyingkirkan diagnosis banding dari massa pada hidung, massa atau tumor pada hidung lainnya, dokter. Ya, tepat ya. Jadi kalau ini suatu tumor hanya bisa ditegakkan dengan pasti menggunakan histopatologi. Jadi harus ditambahkan pemeriksaan histopatologi. Sama halnya seperti suatu keadaan infeksi bakterial. Kita bisa membedakan ini infeksi bakterial atau jamur dengan menggunakan kultur dari sekret. Gitu kan? Untuk menentukan mikroorganisme penyebabnya. Pada tumor juga demikian. Jadi untuk nasoendoskopi ataupun CT scan itu bisa melihat besar tumor, perluasan tumor, tetapi tidak bisa melihat jenis tumor.
Ya, jadi tolong ditambahkan untuk gold standarnya adalah pemeriksaan histopatologi. Sekarang siapa yang ingin berpendapat mengenai benda asing? Izin menjawab, dokter. Silahkan. Ya, terima kasih dokter. Jadi berdasarkan sumber yang saya baca sama, sebenarnya untuk benda asing sendiri bisa ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik, terutama anamnesis mengenai kecurigaan adanya riwayat pernah memasukkan benda-benda ke dalam hidung atau memasukkan secara tidak sengaja. Namun dari pemeriksaan penunjang sendiri yang saya baca, untuk yang jadi gold standarnya sendiri merupakan nasoendoskopi, karena untuk pemeriksaan X-ray sendiri biasanya ya korpal yang nampak itu hanya yang bersifat radio opak, sedangkan yang tidak bersifat radio opak biasanya tidak terlihat pada X foto kepala. Untuk nasoendoskopi sendiri tadi juga bisa menilai sampai di mana korpal tersebut berada, serta bisa menjadi salah satu cara untuk memandu mengeluarkan benda asing tersebut. Terima kasih. Ya, saya setuju ya kalau untuk benda asing memang nasoendoskopi lebih unggul daripada foto polos ya. Karena foto polos hanya bisa menilai benda-benda terutama dari logam di mana dia bersifat radio opak. Sedangkan seperti benda yang lunak, misalnya agar-agar, karet seperti itu, dengan foto polos tidak akan terlihat dengan jelas. Jadi kita membutuhkan pemeriksaan lain, yaitu nasoendoskopi. Nasoendoskopi tidak selalu harus dengan general anestesi, jadi sangat dipengaruhi oleh keterampilan dari operator atau dokternya dalam melakukan tindakan endoskopi. Jadi pada anak-anak maupun bayi kita bisa lakukan endoskopi secara lokal. Prinsipnya seperti itu. Kemarin kita sudah mempelajari kan ada beberapa alat yang bisa dipakai untuk endoskopi, ada yang memang scope untuk orang dewasa, ada yang untuk bayi dan anak-anak. Nah, jadi sebetulnya bisa dilakukan secara lokal. Memang lebih baik pada pasien yang kooperatif karena mengurangi kemungkinan resiko teleskop mengenai mukosa. Gitu ya. Oke, sekarang terima kasih untuk diskusi awal. Sekarang kita lanjutkan. Di stop share, saya akan share mengenai bahan diskusi kita. Ya, untuk diskusi yang kali ini saya ingin semua berpartisipasi aktif ya, terutama dari kelompok koas senior. Jadi bukan hanya yang mendapat tugas untuk kasus pertama ini saja, tapi saya ingin keaktifan semua. Untuk yang koas junior, kalau ingin ikut berpartisipasi dipersilahkan ya, jadi kita belajar bersama. Karena ini adalah apa yang kalian hadapi pada saat kalian memeriksa pasien di klinik atau UGD. Ini kemarin tugas dari saya ya, seorang pasien datang dengan keluhan hidung kanan tersumbat. Sekarang saya ingin pada saat kalian menemukan pasien seperti ini, apa yang kalian lakukan? Atau anamnesis apa yang akan kalian tanyakan pada pasien? Izin menjawab, dokter. Silahkan. Mungkin anamnesis pertama yang ditanyakan adalah sudah sejak kapan hidung kanannya mulai tersumbat? Terus, apa lagi? Selain sudah sejak kapan, kemudian juga hidung tersumbatnya apakah kanan atau kiri posisinya? Kemudian? Kemudian ditanyakan juga apakah kira-kira mungkin pasien mengetahui bagaimana awalnya terjadi hidung tersumbat? Oke. Ada lagi anamnesis yang ingin ditambahkan? Jangan lupa menyebutkan nama ya. Iya, Kalau dokter. menjawab, iya. Tadi Kevin Putra, dokter. Iya, Kevin. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Kevin? Mungkin itu dulu, dokter. Itu dulu, ya. Yang lain, ada yang mau ditambahkan? Izin menjawab, dokter. Silahkan. Nama saya Eleonora Nada. Ya. Mungkin tadi dari kronologis bisa ditanyakan awalnya hidung tersumbatnya itu bagaimana, terus apakah ada riwayat orang tersebut memasukkan benda-benda asing ke dalam hidung, lalu ditanyakan kemudian kualitasnya,
itu hidung tersumbatnya itu hilang timbul atau menetap. Lalu ditanyakan juga apakah ada nyeri pada hidungnya atau tidak. Lalu mungkin dari riwayat penyakit lainnya seperti rinitis alergi, terus apakah ada riwayat asma, lalu apakah ada riwayat rhinosinusitis kronik seperti itu. Oke, sudah cukup lengkap ya. Jadi pada prinsipnya, pada saat kalian melakukan anamnesis, kalian harus bisa memasukkan Sacred Seven dan Fundamental Four di dalam anamnesis kalian. Jadi nanti diingat lagi, Sacred Seven terdiri dari apa saja, kemudian Fundamental Four terdiri dari apa saja. Pertanyaan yang diajukan, saran saya berupa pertanyaan terbuka. Tadi pada saat di awal, Kevin menanyakan mengenai ada tidaknya gitu ya. Itu termasuk pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup bisa kalian tambahkan setelah kalian bertanya pertanyaan terbuka. Apa bedanya? Kalau pertanyaan tertutup, pasien hanya menjawab ya atau tidak. Nanti kalau pasiennya tidak merasa, jawabannya tidak semua. Kalian bingung kan? Nanti kita bingung mau menentukan diagnosis. Sedangkan pertanyaan terbuka lebih mengarahkan agar memancing pasien yang bercerita. Jadi seperti misalnya kalian ingin bertanya tentang kronologis, bisa ditanyakan misalnya awalnya sakitnya seperti apa, atau bisa ditanyakan Bapak bisa bercerita atau Ibu mungkin bisa cerita kok bisa hidung kanannya tersumbat, udah lama apa baru saja, dulu-dulunya dari awal ceritanya bagaimana, seperti itu. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Kemudian apabila setelah kita bertanya tentang pertanyaan terbuka tadi, kemudian kita merasa ada beberapa poin yang belum diceritakan dan kita ingin menyingkirkan diferensial diagnosis yang sudah kita pikirkan, kita bisa bertanya pertanyaan tertutup sebagai tambahan. Jadi tadi pasien sudah bercerita banyak, terus kalian ingin memastikan dari 3DD tadi kok ada gejala yang belum disampaikan pasien. Jadi kita belum tahu nih, apakah gejala itu tidak ada, atau memang pasien lupa belum bercerita. Nah, itu kita tanyakan dalam bentuk pertanyaan tertutup. Jelas ya? Oke. Setiap kali kita menemukan satu kasus, idealnya pasien ditanya keluhan utamanya apa, kemudian kita sudah merancang di kepala kita diferensial diagnosisnya. Kemarin saya meminta untuk membuat 3 yang utama, jadi untuk memudahkan kalian berpikir anamnesisnya nanti tidak terlalu luas, tetapi langsung spesifik pada 3DD utama saja. Seperti itu ya. Saat kita ketemu pasien, ini yang pertama kali kita pikirkan, diferensial diagnosis. Sekarang pasien kita ternyata anamnesisnya seperti ini. Silakan dibaca. Sudah ya? Ya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang ingin memberi jawaban pertanyaan nomor 2? Berdasarkan hasil anamnesis, kita bisa mempersempit diagnosis banding. Kira-kira diagnosis banding apa saja yang bisa kita masukkan? Izin mencoba menjawab, dokter. Silahkan. Nama saya Albert, dokter. Untuk dari sebelumnya, dari keluhan utamanya hidung tersumbat, kita mempunyai 3 diagnosis banding, yaitu polip hidung, deviasi septum, dan benda asing. Lalu dari hasil anamnesis ini, mungkin yang pertama kita bisa langsung menyingkirkan diagnosis banding benda asing. Karena dari hasil anamnesis kita, pertama keluhannya ini sudah sejak 2 tahun yang lalu dan hilang timbul dan berulang, dan tidak ada riwayat pasien merasa kemasukan atau dimasukkan benda asing. Sehingga untuk diagnosis banding benda asing ini bisa kita singkirkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian, kamu mau membuat DD baru nggak untuk pasien ini? Kira-kira diferensial diagnosisnya apa yang kamu usulkan?
Tidak harus seperti yang 3 tadi. Tadi 3 itu kan yang memang saya meminta memilih yang menurut kalian paling sering atau paling mungkin. Kalau ini setelah hasil anamnesisnya seperti ini, kira-kira DD-nya apa? Izin menjawab, dokter. Silakan. Mungkin DD lain yang bisa disebutkan adalah mungkin ada rinitis alergi atau rinitis vasomotor, dokter. Karena pasien mengeluhkan adanya keluhan bersin pagi hari, hidung gatal, dokter. Keluhan bersin dan hidung gatalnya disangkal. Oh, disangkal. Iya, jadi DD-nya yang diusulkan apa saja? Sebutkan 2 atau 3 DD yang ingin kalian usulkan kalau misalnya mau merevisi DD yang tadi. Silahkan, siapa yang punya pendapat boleh. Izin mencoba menjawab, dokter. Silahkan. Saya Albert, dokter. Untuk DD-nya mungkin kalau dari pendapat saya dari hasil anamnesis, yang pertama tetap mendede polip, dokter, karena dari polip sendiri merupakan, dari etiologinya merupakan bisa disebabkan oleh suatu kejadian inflamasi yang kronik sesuai dengan onset dari pasien, yaitu kurang lebih sudah 2 tahun, dan juga ada gejala-gejala lain yang seperti hidung pilek yang hilang timbul dan berbau, dan juga penciuman yang berkurang. Lalu untuk DD yang kedua juga saya tetap mendede deviasi septum, dokter, dikarenakan pada deviasi septum yang kondisi yang kronik juga bisa yang awalnya tidak menimbulkan gejala, bisa lama-lama menimbulkan gejala yang memberat. Dan juga ada juga keluhan seperti penciuman yang berkurang dan juga ingus bercampur darah, dikarenakan pada kondisi deviasi septum bisa terjadi adanya kerusakan kapiler pada hidung yang menyebabkan adanya ingus yang bercampur darah, dokter. Oke, terima kasih Albert untuk pendapatnya. Yang lain setuju? Ada yang ingin menambahkan mungkin? Setuju semua? Oke, jadi diagnosis sementaranya apa, Albert? Izin dokter, kalau dari saya mungkin lebih ke deviasi septum, dokter. Ke septum deviasi, oke. Sekarang ini adalah hasil pemeriksaan fisik pada pasien. Diagnosis pasien ini apa? Ada berapa peserta kelompok koas senior? Jumlahnya ada berapa ya? 3, dokter. Oh, 3. Bukan maksudnya jumlah koasnya dalam satu kelompok? 15 orang, dokter, total. Oke, 15 orang. Dari tadi belum ada setengahnya yang berpartisipasi ya. Yang lain yang tidak yang bukan membuat kelompok kasus, yang bukan merupakan kasus 1, saya minta ikut berpartisipasi. Tadi baru Kevin yang aktif. Oke, sekarang nomor 4, siapa mau mencoba menjawab? Izin mencoba menjawab, dokter. Saya Sari Satya. Iya, silakan Sari. Tadi dari diagnosis banding yang diusulkan oleh Albert, yang deviasi septum bisa dapat dicoret karena dari status lokalisnya dari hidungnya tidak terdapat adanya septum deviasi, dokter. Jadi lebih ke arah apa diagnosis pasiennya? Arah polip, dokter, karena terdapat massa putih yang memenuhi sepertiga anterior kavum nasi kanan. Oke. Yang lain ada yang punya pendapat lain? Atau setuju? Izin menjawab, dokter. Iya. Kalau untuk yang tadi sudah dijelaskan, yang dari anamnesis itu sepertinya ada kemungkinan polip, dokter. Namun dari anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pemeriksaan orofaring didapatkan postnasal drip, ada kemungkinan juga untuk diagnosisnya RSK dengan polip, dokter. Oke, terima kasih tambahannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau mungkin punya pendapat yang berbeda? Nggak apa-apa loh, kan kita belajar bersama ya, kita latihan, sama-sama berlatih kalau punya pasien dengan
gejala seperti ini. Izin menjawab, izin menambahkan pendapat dokter, Ya, saya sulung. silakan. Tadi kan dikatakan bahwa ada postnasal drip dan diusulkan adanya diagnosis sinusitis kronik dengan polip. Tetapi di sini ditemukannya polipnya hanya di kanan, konfirmasi kanan. Sedangkan untuk rhinosinusitis kronik dengan polip harus ditemukan di dua sisi hidung. Jadi untuk di sini saya menambahkan tambahan diagnosisnya yaitu rhinosinusitis kronik tanpa polip, dokter. Oke, tapi pasiennya ada polip apa tidak menurutmu? Ada, dokter, ada massa putih. Oke, jadi usulannya dari sulung diagnosisnya apa? Ada pertama adalah polip nasi kanan dan rhinosinusitis, dokter, kronik. Rhinosinusitis kronik. Oke, jadi diagnosisnya terpisah gitu ya? Ada 2 diagnosis? Iya, dokter. Oke, tadi Eni ya yang mengusulkan diagnosis rhinosinusitis kronik dengan polip, setuju dengan sulung atau punya pendapat, masih mempertahankan pendapatnya sendiri? Izin menambahkan, dokter, sepertinya saya lebih setuju ke arah diagnosisnya dipisah, dokter, karena untuk rhinosinusitis kronik dengan polip biasanya bilateral, dokter, bukan unilateral, dokter. Oke, jadi memang kalau diagnosis rhinosinusitis kronik dengan polip secara terminologi, jadi kita tidak mengatakan kebiasaan, tapi terminologinya memang harus ada polip bilateral dan rhinosinusitis yang bilateral. Itu ya alasannya. Jadi saya setuju untuk diagnosis pasien ini terpisah. Jadi ada 2 diagnosis, ada diagnosis polip dan ada diagnosis rhinosinusitis kronik. Nah, sekarang pemeriksaan penunjang apa yang kira-kira diperlukan untuk menegakkan diagnosis? Izin menjawab, dokter. Silakan, Rahma ya? Ya, saya Rahma, dokter. Ya, oke. Izin menjawab untuk pemeriksaan penunjang yang sekiranya perlu diusulkan karena tadi curiga ada rhinosinusitis, perlu dilakukan ex foto sinus paranasal, dokter. Posisi apa yang kamu usulkan, Rahma? Posisi Waters dan Caldwell, dokter. Oke. Pada posisi Waters dan Caldwell, kira-kira kita akan melihat sinus mana saja? Pada posisi Waters bisa dilihat sinus maksila dan juga ethmoid, dokter. Kalau Caldwell? Caldwell untuk frontal dan kemudian perlu juga lateral, dokter, untuk melihat yang sphenoid. Oke, terima kasih. Jadi untuk diagnosis rhinosinusitis dari Rahma mengusulkan ex foto polos, sinus paranasal, posisi Waters, Caldwell, dan lateral. Ada tambahan dari yang lain? Menambahkan, dokter. Silahkan. Nah, dari Intermustika Sari, izin menambahkan untuk penunjangnya CT scan, dokter, karena CT scan merupakan gold standar dari rhinosinusitis kronik, dokter. Oke, untuk CT scan-nya, CT scan apa yang diusulkan? Sinus paranasal, dokter. Oke, pada CT scan ada 2 pilihan, CT scan dengan kontras dan tanpa kontras. Yang mana yang akan kita pilih? Tanpa kontras, dokter. Oke, tanpa kontras. Kalau CT scan dengan kontras, biasanya indikasinya apa? Untuk massa, dokter. Ya, lebih sering untuk tumor ganas ya, di mana nanti kita bisa melihat enhancement. Ya, dokter. Sarankan? Bagaimana, dokter? Mohon maaf, tidak kedengaran barusan. Oke, ada yang ingin menambahkan untuk pemeriksaan penunjangnya? Izin menambahkan, dokter. Silahkan, Hanif ya? Iya, dokter. Oke. Saya Hanif izin menambahkan mengenai pemeriksaan penunjangnya.
Mohon dilakukan untuk nasoendoskopi sekaligus pengambilan sampel jaringan dari massa tersebut, dokter. Untuk massa putihnya ini diusulkan untuk diambil untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi karena tadi dari keluhan sempat ada keluhan pasien mengeluarkan darah dari hidungnya, mungkin ada kecurigaan massanya bisa merupakan massa yang ganas atau hanya polip, dokter. Oke, untuk prosedur mengambil jaringan sampel, istilahnya apa, Hanif? Biopsi, dokter. Ya, jadi kita tambahan dari Hanif, kita perlu melakukan pemeriksaan endoskopi, biopsi, dan pemeriksaan lanjutan berupa histopatologi dari hasil biopsi, begitu ya? Iya, dokter. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan untuk pemeriksaan penunjang? Tidak ada, semua sudah setuju dengan yang diusulkan ya. Jadi kita punya 2 diagnosis sementara pada pasien ini. Diagnosis pertama adalah tumor, sebetulnya tumor ya, tumor di sinonasal atau di kavum nasi kanan. Diagnosis kedua adalah kecurigaan rhinosinusitis kronik. Dari 2 diagnosis sementara kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Tadi untuk pemeriksaan penunjang rhinosinusitis diusulkan CT scan sinus paranasal yang polos atau pemeriksaan ex foto sinus paranasal posisi Waters, Cadwell, dan lateral. Untuk menegakkan diagnosis rhinosinusitis, selain kita memerlukan CT scan, kita perlu pemeriksaan apa lagi? Nasoendoskopi jangan lupa ya. Jadi nasoendoskopi diperlukan untuk membantu menegakkan diagnosis rhinosinusitis, walaupun gold standarnya adalah CT scan sinus paranasal. Nah, sekarang untuk diagnosis yang kedua yaitu tumor pada kavum nasi dextra. Tadi sudah diusulkan menggunakan pemeriksaan endoskopi, biopsi, dilanjutkan histopatologi. Kemudian pemeriksaan penunjang lain bisa sesuai yang rhinosinusitis tadi, kita pakai ex foto polos sinus paranasal ataupun CT scan. Jadi bisa sekaligus untuk diagnosis pertama dan kedua. Nah, sekarang pada hasil pemeriksaan, kalau kita melihat secara makroskopis, kira-kira tumornya cenderung ke arah jinak atau ganas? Izin mencoba menjawab, dokter. Silahkan, Pratiwi. Kalau dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, bisa kemungkinan tumornya ini kecurigaannya ganas, dokter. Oke, Kak. Mana yang menjadi dasar? Karena dari anamnesis sendiri disampaikan bahwa dari masanya itu sendiri lama-kelamaan menyebabkan sumbatan di hidung itu. Ada terjadi pembesaran. Selain itu juga disertai dengan ingus yang bercampur darah, dokter. Kalau dari pemeriksaan hidungnya kalau saya pribadi masih belum tahu, dokter, karena tidak disertakan apakah rapuh atau berbenjol-benjol seperti itu, dokter, masanya. Ya, terima kasih Pratiwi. Jadi memang kalau dari deskripsi massa, kita belum bisa menentukan ya apakah ini jinak atau ganas karena tidak ada gambaran lengkap atau deskripsi lengkap dari tumor. Deskripsi yang baik, bila kita memeriksa pasien, kemudian kita mendapati pasien tumor, yang pertama kita harus mendeskripsikan warna, lokasi, permukaan, kemudian apakah dia bertangkai atau tidak, apakah dia terfiksir atau mobile, kemudian apakah tumor itu
mempunyai karakteristik yang lain, misalnya tanpa ada ulkus, kalau kita palpasi perabaannya hangat, kenyal atau padat atau malah rapuh, seperti itu. Jadi itu untuk membedakan tumor jinak dan ganas. Jadi saya setuju dengan Pratiwi ya, dari deskripsi masanya secara makroskopis belum bisa ditentukan karena hanya disebutkan warnanya saja putih, tetapi tidak disebutkan konsistensinya, apakah rapuh, apakah dia bertangkai, permukaannya rata atau tidak, itu tidak ada keterangan. Jadi masih bisa tumor jinak, masih bisa tumor ganas. Oke, sekarang kalau misalnya diagnosis histopatologi menunjukkan suatu polip, apa penata laksanaannya? Izin mencoba menjawab, dokter. Silakan Nanda ya. Iya, saya Nanda, dokter. Mm-mm. Berdasarkan sumber yang saya baca, untuk penata laksanaan polip sendiri dapat dilakukan polipektomi. Namun sebelumnya dapat dilakukan dulu terapi farmakologis berupa pemberian kortikosteroid, bisa diberikan secara intranasal maupun oral, dan bisa dievaluasi kalau di jurnal yang saya lihat sekitar 2 minggu, baru kemudian kalau tidak ada perbaikan atau malah menimbulkan gejala yang lebih parah seperti obstruksi total, dapat disarankan untuk polipektomi. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda untuk pendapatnya. Jadi benar ya. Jadi kalau untuk polip, yang pertama kita lihat adalah grading polip. Ada 3 grade ya. State atau grade 1 itu polipnya masih terbatas di meatus medius atau di ostium sinus. Stage 2 dia sudah keluar dari ostium sinus tapi belum keluar dari meatus medius. Stage yang 3 dia keluar yang stage 2 ada yang menyebutkan keluar dari meatus medius tetapi belum menimbulkan obstruksi hidung. Sedangkan stage yang ketiga itu sudah keluar dari meatus medius dan menimbulkan gejala obstruksi pada hidung. Nah, selain berdasarkan derajat atau grading tadi, juga penanganan polip itu berdasarkan histopatologi apakah dia tipe eosinofilik atau non-eosinofilik. Tadi yang disampaikan oleh Nanda itu spesifik dan mempunyai hasil yang baik pada polip yang eosinofilik. Jadi pada polip eosinofilik biasanya kita berikan atau kita lakukan dulu terapi polipektomi medikamentosa dengan menggunakan kortikosteroid yang digunakan lebih sering sistemik dengan prinsip high dose short therapy. Jadi kita berikan kortikosteroid dosis tinggi dalam jangka waktu 10-14 hari. Apabila terapi itu gagal, maka kita lanjutkan tindakan operatif. Beberapa kasus pada polip yang grade 3, biasanya kita harus lakukan polipektomi dulu. Jadi dilakukan tindakan dulu, karena pada polip grade 3, kalau dilakukan polipektomi medikamentosa, tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk rhinosinusitisnya, ada yang ingin memberikan pendapat bagaimana penata laksanaannya? Izin menjawab, dokter. Silakan Vivi ya. Untuk rhinosinusitis kronis sendiri, berdasarkan EPOS 2020, yang dikategorikan A itu bisa diberikan steroid secara topikal, dokter, dan irigasi nasal, dokter. Oke. Ada tambahan? Izin menambahkan, dokter. Silakan Katarina. Katarina, dokter, izin menambahkan mungkin untuk rhinosinusitis kronik mengikuti guideline EPOS 2020 juga bisa diberikan cuci hidung dengan larutan salin, dokter. Kemudian untuk rhinosinusitis kronik sendiri pada pasien ini kan tidak ditemukan 3 dari gejala berupa demam, kemudian ada double thickening atau nyeri wajah dominan satu sisi, sehingga harus avoid antibiotik, dokter. Kemudian dilakukan pengamatan 6-12 minggu untuk rhinosinusitis kroniknya, dokter. Oke.
Kalau dari onset pasiennya sakitnya berapa lama? Sejak 2 tahun yang lalu, dokter. Oke, kalau 2 tahun, tadi yang disebutkan Katarina mengenai ada gejala double sickling atau demam atau nyeri, itu lebih pada rhinosinusitis akut atau kronik? Izin dokter, kalau yang gejala yang itu saya baca di PPK Perhati, dokter. Itu untuk rhinosinusitis kronik juga, dokter. Oke, jadi memang dari beberapa literatur lebih mengedepankan atau lebih cenderung kalau ada demam, kemudian double sickling, kemudian ada nyeri, itu lebih ke arah akut. Double sickling terutama menunjukkan ke arah akut yang bakterial. Jadi avoid untuk antibiotik itu terutama pada pasien dengan rhinosinusitis akut viral. Kalau kita tidak yakin dia akut bakterial atau tidak yakin ini rhinosinusitis kronik bakterial, kita tidak memberikan antibiotik. Seperti itu ya. Kalau pada ini, kalau lihat dari onset, kan masuknya kronik. Jadi kita gunakan PPK atau kita gunakan algoritma sesuai dengan rhinosinusitis kronik. Antibiotik bisa diberikan, biasanya kita berikan antibiotik empiris dulu. Di situ ada kan yang antibiotik second line, beberapa pilihan antibiotik seperti amoxicillin clavulanat, kemudian clarithromycin, seperti itu. Pada rhinosinusitis kronik, yang disarankan di EPOS, antibiotiknya pemberiannya low dose dan jangka panjang. Sebelum kita menyatakan pasien ini gagal terapi dan harus dilakukan operasi. Idealnya, pemberian antibiotik seharusnya mengikuti hasil kultur dan sensitivitas kuman dari penyakit. Jadi yang ideal kita lakukan swab atau kita lakukan pengambilan sekret di meatus medius atau di dalam sinus, kemudian kita kultur dan kita berikan antibiotik sesuai hasil kultur dan sensitivitas antibiotiknya. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Terima kasih untuk diskusinya. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, dokter. Silahkan. Belinda ya. Nggih, dokter, saya izin bertanya, dokter, untuk terapinya rhinosinusitis kronik sendiri, apalagi yang dengan polip, itu kan ada pemberian dengan nasal saline irrigation, nggih, dokter. Itu apakah ada kontraindikasi tersendiri, apalagi apabila keadaan klinis pasien, misalnya dengan hidung berdarah atau nyeri seperti itu, ada kontraindikasinya kah, dokter, untuk melakukan nasal saline irrigation? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, nasal irigasi yang direkomendasikan untuk pasien dengan rhinosinusitis adalah 1-2 kali sehari. Tujuannya yang pertama untuk menghilangkan sekret, jadi membantu memperbaiki mukosiliar transport. Yang kedua untuk mengurangi inflamasi pada mukosa. Kemudian yang ketiga bisa membantu untuk menghilangkan krusta atau debris misalnya pada pasien-pasien pasca operasi. Nah, kalau pada kasus pasien dengan mimisan atau pasien ada lendir campur darah seperti pasien ini, tidak ada kontraindikasi untuk nasal irigasi. Biasanya kita berhati-hati penggunaan nasal irigasi pada pasien dengan perdarahan. Jadi kalau memang perdarahan aktif, ditakutkan kalau kita lakukan irigasi akan melepas stolsel atau melepas trombus yang sudah terbentuk sehingga akan menimbulkan perdarahan baru. Biasanya teknik untuk melembabkan hidungnya tidak dengan diirigasi tapi hanya seperti ditetes larutan salin sehingga hidung tetap lembab, krusta tidak terlalu keras sehingga tidak mudah berdarah dan mukosanya tetap lembab seperti itu. Jadi kalau pasien ini tidak ada kontraindikasi. Gitu, Belinda. Ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih, dokter. Sama-sama. Izin bertanya, dokter. Silahkan. Saya Albert, Albert, dokter. iya.
Silakan Albert. Izin bertanya, untuk kasus polip yang saya baca itu untuk prognosis dari polip itu sering terjadinya rekurensi, dokter. Nah, jika nanti kami menemukan kasus polip dan lalu terjadi rekurensi berulang, itu apakah terapinya tetap sama, yaitu medikamentosa dan operatif lagi, atau mungkin ada terapi yang lain, dokter? Terima kasih, dokter. Terima kasih Albert untuk pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya pada pasien-pasien dengan rhinosinusitis dengan atau tanpa polip, pasien polip dengan rhinosinusitis, itu kita harus mencari etiologi dulu. Jadi pasien tersebut pasti ada faktor penyebab. Nah, selama etiologi ini tidak kita hilangkan, rekarensinya pasti tinggi. Polip yang unilateral seperti yang terjadi pada pasien ini lebih sering terjadi pada kasus odontogenik. Jadi seharusnya kita memeriksa juga gigi geligi pasien. Apakah ada karies, apakah ada sisa akar, paling sering sisa akar ya, karena sisa akar itu tidak nyeri, tetapi dia menjadi vokal infeksi. Sedangkan pasien dengan rhinosinusitis kronik dengan polip, di mana ada kelainan pada sinus dan kavumnasi bilateral, lebih sering disebabkan karena alergi. Jadi, penata laksanaan lanjutannya harus mencari faktor resiko alerginya, entah itu dengan pemeriksaan skin prick test ataupun IgE spesifik darah. Jadi harus dieliminasi. Memang alergi atau tidak, kalau alergi terhadap apa dan harus dihindari. Seperti itu. Kemudian bagaimana penata laksanaannya? Polip itu memang berulang, terutama pada RSK dengan polip, di mana polipnya bilateral ya, karena alergi paling sulit untuk dihindari. Jadi pada keadaan polip yang berulang, yang pertama tadi harus mengetahui etiologi dan kita harus menangani etiologinya. Kalau sudah terlanjur kembali lagi timbul polip yang besar seperti ini lagi, kita lakukan tata laksana yang sama. Jadi tetap di optimal medikamentosa dengan polipektomi medikamentosa kalau memang memungkinkan. Kemudian kalau gagal tetap dilakukan tindakan operasi. Gitu Albert. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, dokter. Silakan. Kalau untuk dokter umum sendiri, kalau kami menemukan kasus seperti ini, berarti langsung dirujuk atau bagaimana, dokter? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk polip, untuk dokter umum, itu memang kalian harus merujuk untuk penata laksanaan lanjutan. Jadi kalian bisa berikan terapi medikamentosa untuk penanganan awal, kemudian kalian merujuk untuk penata laksanaan lanjutan dan optimal terapinya, seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas untuk kasus pertama ini? Kalau sudah cukup, diskusi kita hari ini saya cukupkan sekian. Nanti pada diskusi berikutnya kita akan latihan untuk 2 kasus yang lain ya. Pada prinsipnya latihannya akan seperti ini. Di sini saya ingin menunjukkan variasi kasus kepada kalian. Jadi satu keluhan utama itu sebetulnya bisa menjadi banyak diagnosis. Gimana kita bisa mendiagnosis itu adalah keterampilan kita dalam melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi nanti kalian pada diskusi yang berikutnya saya akan bertanya juga teknik anamnesis. Jadi di mana sih kalian menganamnesis pasien? Pertanyaan apa yang mau kalian ajukan seperti itu? Itu nanti kita latihan pada diskusi yang berikutnya ya. Ini hanya pembuka, jadi sudah ada bayangan untuk diskusi kita selanjutnya. Nanti untuk presentasinya, kalau memang ingin direvisi, diperbaiki, silahkan diperbaiki. Nanti boleh dikirim ulang ke saya sebelum diskusi yang kedua. Untuk minggu depan sudah ada jadwal?
Jadi dokter untuk minggu depan baru ada Dr. Zulfikar pada hari Senin jam 12 serta Dr. Lia hari Selasa namun belum tahu jamnya. Mohon maaf dokter, suaranya hilang tadi. Iya, dengan saya hari Rabu. Oh enggak dokter. Ya, nanti jamnya menyusul ya. Baik, dokter. Oke, begitu saja untuk diskusi hari ini. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Saya harap pada minggu depan juga berpartisipasi aktif. Untuk yang koas tase junior, karena ini hari terakhir ya, semoga nanti kita masih diberi waktu untuk ketemu lagi pada stase yang berikutnya. Dan semoga sudah bukan era pandemi, sehingga kalian bisa mempraktekkan langsung yang tadi dipelajarin ke pasien secara langsung. Seperti itu ya. Ya. Baik, saya mohon maaf kalau ada yang kekurangan pada saat presentasi tadi. Saya cukupkan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.